belajar hidup sederhana dan apa adanya, agar tidak terbebani dengan keinginan hidup sempurna, dengan tujuan hidup menjadi lebih bermanfaat. Memang agak panjang topiknya, tapi di sini ada dijelaskan ada 8 langkah yang bisa membantu. Membantu apa? Membantu supaya kita bisa hidup sederhana, tidak terbebani dengan keinginan hidup sempurna, dan tujuan hidup yang lebih bermanfaat. Kenali bahwa kesempurnaan tidak realistis. Jadi kesempurnaan itu sebetulnya tidak mungkin ada nyata. Jadi tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuat kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, semoga dalam kondisi sehat walafiat selalu. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah belajar hidup sederhana dan apa adanya agar tidak terbebani dengan keinginan hidup sempurna, dengan tujuan hidup menjadi lebih bermanfaat. Memang agak panjang topiknya, tapi di sini ada dijelaskan ada 8 langkah yang bisa membantu. Membantu apa? Membantu supaya kita bisa hidup sederhana, tidak terbebani dengan keinginan hidup sempurna, dan tujuan hidup yang lebih bermanfaat. Yang pertama adalah sadari dan terima. Kenali bahwa kesempurnaan tidak realistis. Jadi kesempurnaan itu sebetulnya tidak mungkin ada nyata. Jadi tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Oke, fokus dan terima bahwa hidup memiliki ketidaksempurnaan dan itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Nah, di sini ditegaskan bahwa manusia itu tidak mungkin sempurna. Jadi itu adalah bagian dari kehidupan. Oke. Selanjutnya yang kedua, tentukan nilai yang penting. Pikirkan tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ya, fokus pada nilai-nilai ini seperti kebahagiaan, kesehatan, hubungan, dan kejujuran daripada mengajar standar yang tidak realistis. Nah, ini kita diminta untuk fokus pada nilai-nilai seperti kebahagiaan, kesehatan, hubungan, dan kejujuran daripada mengejar standar yang tidak realistis. Yang seperti tadi, yang tidak realistis itu adalah kesempurnaan. Oke. Yang ketiga, sederhanakan kehidupan. Kurangin hal-hal yang tidak perlu, baik dalam bentuk fisik seperti barang maupun mental seperti stres. Buatlah keputusan yang memudahkan hidup seperti mengurangi komitmen yang tidak penting. Nah, artinya kita tidak perlu terbebani dengan janji-janji yang akan kita buat kepada orang lain. Ya, baik itu janji dalam bentuk materi maupun dalam bentuk janji-janji mental, itu tidak perlu. Kita kurangin hal-hal yang tidak perlu. Kemudian yang keempat, perhatikan syukur. Luangkan waktu untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup Anda. Menyadari bahwa keindahan dalam hal sederhana dapat mengubah cara pandang Anda. Nah, artinya kita coba lihat dan kita hargai hal-hal kecil seperti ya contohnya kita hargai hal-hal kecil, misalnya kita lagi jalan kemudian kita terbebas dari terantuk batu misalnya. Nah, itu hal-hal kecil. Nah, ini hal-hal kecil ini yang perlu diperhatikan dan kita hargai. Oke. Fokus pada proses bukan hasil. Ya, jadi nikmati perjalanan dan proses yang Anda jalanin, bukan hanya hasil akhirnya. Ini membantu mengurangi tekanan untuk selalu sempurna. Nah, artinya memang kita di dalam Islam pun diajarkan bahwa kita ini hanya ikhtiar. Kita berusaha, berupaya, tapi hasil kita serahkan sama Allah. Ini tujuannya adalah supaya kita tidak terjebak di dalam kesempurnaan. Sehingga kita mau ngatur A sampai Z, padahal kita tidak punya kemampuan itu. Nah, ini kurang lebih. Kemudian yang keenam, bersikap realistis. Ya, setiap orang mengalami kegagalan dan kesalahan. Ini poinnya ya. Belajar dari pengalaman tersebut dan lihat sebagai bagian dari pertumbuhan.
Nah, artinya kita harus mampu berpikir realistis, ya, berpikir secara nyata bahwa manusia itu memang tidak sempurna dan tetap dalam kondisi sering salah. Nah, oleh karena itu, kesalahan ini adalah pelajaran untuk sebagai bagian dari pertumbuhan. Nah, ini kurang lebih ditekankan di sana. Ciptakan kebiasaan positif. Implementasikan kebiasaan sehari-hari yang mendukung hidup sederhana seperti berolahraga, berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang kita cintai, keluarga, dan juga kita selalu melaksanakan ibadah. Nah, ini adalah cara untuk menciptakan kebiasaan yang positif. Artinya zikir misalnya, kita rutin zikir sehari misalnya sekali, walaupun sekali tapi kita istiqomah. Nah, itu kebiasaan positif yang mesti kita kembangkan. Oke, kemudian kelilingi diri dengan positif. Nah, kalau tadi diminta kita ciptakan kebiasaan positif, sekarang kelilingi diri dengan positif. Habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi Anda untuk hidup sederhana dan bahagia. Nah, kalau sudah demikian, makanya kita bergaul juga dengan orang-orang yang punya positif di bidang kesederhanaan. Kalau kita bergaul sama sultan ya repot. Nah, akhirnya kita nanti jadinya merasa kekurangan. Sehingga kita cenderung akhirnya timbul ketidaksempurnaan itu. Oke? Nah, ini yang mau kita sampaikan di topik ini. Dengan waktu dan usaha kita bisa menemukan kedamaian dalam hidup yang lebih sederhana. Jadi simple is beautiful. Sangat, yang sederhana itu indah. Tinggal kita rasakan saja. Oke, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian daripada pemirsa, juga para subscriber, mualaf dan kaum muslimin. Pada intinya, topik ini hanya sebagai tempat kita berbagi, sharing pengalaman, saling mengingatkan, sehingga menjadi inspirasi dan motivasi. Bagi penonton yang belum subscribe, kami mohon supaya segera bisa subscribe, like, share, and comment. Dan juga bagi pemirsa maupun kaum muslimin, para subscriber yang berniat untuk ikut bersedekah, berinfak, silakan kirimkan ke rekening kami atau dengan QRIS yang ada di layar, yaitu Dana. Kami terima infak dan sedekah dan kami akan salurkan seperti kemarin kami sudah mulai salurkan ke anak yatim. Ya, kita adakan santunan, sembako berkah dan santunan. Nah, ini kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Kalau mohon maaf bisa bila mana dalam setiap penyajian topik kita masih banyak kekurangan karena memang manusia tidak sempurna seperti yang dikatakan tadi. Kita hanya berusaha maksimal semampu kita dan Allah lah yang menentukan segalanya. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.